Alfian. Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Jangan menyandarkan diri ke tembok, nanti setannya kedengaran. kalau nanti setannya dengar bisa kesini, itu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas dalam podcast Majlisus Sa'adah di channel resmi Sa'adati Channel. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Ustadz Mukhlis. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Majlisus Sa'adah yang ternyata tahun kemarin boyong langsung mendapatkan seorang bidadari cantik. Seperti apa kelanjutannya bisa kita langsung interview kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesan pertama kan ketika jenengan kemarin kan ternyata setelah berhenti boyong langsung, itu gimana kesannya Ustaz? Kalau kesannya macam-macam ya, ada suka maupun duka gitu. Ya kalau suka kan biasa seperti sebagaimananya santri yang dulunya itu di pondok sampai berapa tahun, itu mungkin kan banyak suka dan duka gitu. Kalau dukanya kadang-kala ketika pas waktu boyong itu rasanya terasa berat gitu, berpisah sama kawan-kawan, sama teman-teman, itu rasanya terasa berat. Kalau bahagia yang menurut saya seakan semua di pesantren itu seakan rasa bahagia, rasa senang lah istilahnya gitu. Senang, berarti ketika sampean di pesantren selalu senang, nggak ada sedihnya gitu Ustaz, masa? Ya menurut saya itu sedih, tapi mesti ada lah namanya dinamika kehidupan, sedih, susah, sedih, kemudian bahagia pasti ada. Tapi menurut saya yang diperkirakan itu banyak bahagianya daripada sedihnya, cuma gitu. Kan orang kan dididik untuk selalu belajar melapangkan dada, tidak terlalu memikirkan sesuatu yang mungkin itu tidak bermanfaat bagi kita. Contoh salah satu kebahagiaan terbesar selama di pesantren itu salah satunya apa Ustaz? Kebersamaan dengan santri. Ketika ada pekerjaan apa, kemudian ketika ngobrol apa, bahas masalah apa, dan musyawarah tentang keagamaan ataupun dari segi belajar mengajar, kemudian banyak lah pokok istilahnya kebahagiaan di pesantren itu. Dan menurut saya tuh ya seperti itu. Nah, kebahagiaan memang sangat terasa bagi saya. Dan ketika keluar di pesantren pun seakan-akan jiwa masih ada di pesantren. Nah kan jenengan kan kemarin sudah 13 tahun mondok ya Ustaz. Nah, sudah 13 tahun mondok. Ternyata banyak dari kisah-kisah itu kalau santri dulu setelah lulus mondok langsung nikah. Nah, kesan pertama itu ketika jenengan langsung nikah, lulus dari pondok langsung boyong. Gimana sih rasanya Ustaz? Kesannya itu seperti apa gitu loh? Gimana ya? Seakan-akan itu antara percaya dan tak percaya. Kadang-kadang seperti itu. Soalnya gini, mayoritas teman-teman santri itu sebelum nikah dia berhenti boyong dari pesantren. Dia itu bekerja entah ke Bali ataupun kemana untuk mencari pengalaman lah. Ada yang seperti itu kadang-kala cuma berhenti setelah berapa bulan atau berapa tahun dia nikah. Ada yang seperti itu. Nah kalau saya cuma jangka 3 hari dari boyong dari pesantren, kemudian 3 hari boyong, kemudian setelah itu yang melanjutkan jenjang ke pernikahan. Ada yang seperti itu. Ya bahagianya ya bahagia. Luar biasa. Tak bisa diungkap dengan kata-kata. Terkait pengalaman jenengan selama di pesantren yang mungkin bisa kita petik semuanya selama 13 tahun, kan pasti ada pengalaman yang tidak pernah kita alami. Pengalaman yang tidak pernah kita alami yang mungkin jenengan alami dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua di luaran sana itu. Kalau yang saya pegang teguh ketika di pesantren itu dawuh dari pengasuh sendiri. Beliau pernah dawuh dulu waktu pertama saya di pesantren, man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemukan. Maksud daripada man jadda wajadda itu, ketika kita maknai secara betul, itu maknanya sangat luas sekali. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, kalau kita itu bersungguh-sungguh dalam ingin menggapainya, niscaya cita-cita tersebut akan tercapai. Seperti contoh
kadang seseorang tuh menginginkan menjadi seorang guru atau menjadi seorang ustadz. Kadang-kala ada yang berniat seperti itu. Berarti cara seperti itu harus ditempuh dengan belajar yang baik. Belajar yang baik, ingin cerdas misalkan harus belajar yang baik dan betul-betul gitu. Dan kebiasaan lagi dulu pesan dari orang tua, jangan biasa ikut teman-teman yang tidak baik. Itu. Jadi kalau kita di pesantren harus pegang teguh apa kata orang tua dan apa kata pengasuh. Niscaya nanti buah manisnya akan kita rasakan ketika sudah berhenti. Biasanya seperti itu. Banyak hal sebetulnya kalau di pesantren ingin sukses, di pesantren ingin berhasil, itu banyak cara sebetulnya, nggak cuma cara itu saja. Intinya banyak, seperti khidmah kepada pengasuh, khidmah kepada guru, itu juga banyak juga manfaatnya. Dan lagi ada juga yang Ustadz dulu pernah dawuh juga, beliau pernah berkata seperti ini, man khodama khudimah, barang siapa yang membantu maka akan dibantu. Seperti itu. Sekarang kita selain belajar ilmu di pesantren, belajar juga berkhidmah kepada guru. Niscaya nanti buah manisnya itu ya nanti akan diambil sendiri, akan dipetik sendiri oleh siapa yang berbuat kebaikan. Kan kada pepatahin bahasa Indonesia kan mengatakan ada nabur, ada tuai gitu. Barang siapa menanam akan memanen, katanya seperti itu. Menurut Ustadz sendiri, khidmat itu seperti apa contohnya? Yang memang benar-benar khidmat. Kan kadang ada santri yang caper, kadang Ustadz caper pengen apa kadang caper ke temannya yang lain, caper ke guru-guru, caper kan. Nah, bentuk menurut jenengan, bentuk khidmat yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh Ustadz? Banyak sebetulnya orang memaknai khidmat itu banyak. Tapi setiap perbuatan, mayoritas perbuatan, termasuk guru juga pernah dawuh seperti itu. Setiap perbuatan yang sistemnya agama atau sistemnya kebaikan itu pasti diawali dari sifat riya dulu. Sifat ingin pujian atau sifat ingin sesuatu itu pasti. Tapi lambat laun dengan istiqomah, kemungkinan harapan itu akan hilang sendiri. Kebiasaan ingin dipuji atau kebiasaan riya itu akan hilang sendiri nantinya. Dan khidmah sebenarnya biasanya juga ada yang bilang karena orang yang berkhidmat kepada guru kadangkala itu menurut sebagian pendapat ada yang tidak mendapatkan barokah. Kenapa? Orang yang berkhidmat itu yang dekat dengan yang dekat dengan kiai, karena sering berkhidmat, sering dipanggil atau apa, kadangkala sedikit banyak pasti tahu guru kita itu kadang seperti apa tingkah laku setiap harinya. Lah kalau seandainya ada santri yang tahu kejelekan atau hal apapun lah yang menurut dia kurang baik dikerjakan oleh guru, itu kalau tidak bisa menjaga hati, kadangkala itu yang membuat sesuatu yang tidak baik kepada dirinya sendiri. Kadang seperti itu. Intinya khidmat yang sebetulnya menurut pendapat saya sendiri berasumsi bahwa membantu apa yang menjadi kebutuhan pengasuh kalau diperintah, dan kalau tidak diperintah usahakan jangan gitu, dan niatkan betul-betul karena Allah, bukan karena ingin sesuatu gitu. Kalau memang tempuhan pertama memang riya itu biasa, lambat laun kemungkinan rasa ikhlas atau hal-hal yang lain mungkin tumbuh dengan sendirinya. Dan ada yang bilang harus selain mempelajari ilmu di pesantren, selain mempelajari ilmu di madrasah, juga ilmu hikmah itu juga penting. Itu kan juga dikatakan di dalam sepenggal kita di kitab itu kan dikatakan afdalul ilmi ilmul hal gitu katanya. Paling utama ilmu adalah ilmul hal. Kata orang Jawa toto kromo, kata orang Madura juga dikatakan tata keramah. Itu sesuai dengan ekspektasi yang sekarang ini, kenyataan yang sekarang ternyata banyak santri yang gak manut ke kiainya gitu loh. Disuruh ke barat ke timur, disuruh ke timur ke barat, seperti itu. Kadang ketika ada sesuatu yang dipakon seperti itu, ada timbul rasa kok gini. Nah seperti itu loh Ustaz. Kalau saya sendiri memaknai tinggal dari anaknya sendiri sudah. Tinggal bagaimana cara dia memahami perintah daripada guru, cara dia mengekspresikan atau meresapi apa yang diperintahkan atau apa yang diberikan kepada dia, sehingga
apapun perbuatan kita baik ataupun buruk kepada siapapun kita berkata nanti akan kembali kepada diri sendiri. Sebenarnya ketika kita melihat secara kenyataan, kan banyak santri-santri yang sekarang itu kadang ke guru itu kurang gimana ya, kurang takdimnya ke guru itu kurang. Kadang ada yang masih belum paham sekali, kayak santri baru kayak gitu kan masih belum paham. Kadang yang lama itu kadang memberikan contoh yang tidak baik. Nah, cara mengatasi seperti itu kepada santri-santri agar nggak melakukan ke gurunya itu menurut jenengan seperti apa tips yang bisa gitu loh? Kalau dari pengalaman yang dulu itu memang dari pengurus sendiri belajar mendidik. Pertama setelah mendidik, untuk segi penerapannya diawali dari pengurus dulu. Pengurus dulu mencontohkan sesuatu atau tingkah yang baik kepada guru sebetulnya seperti ini. Dan itu tanpa dikatakan kepada santri, maka santri akan menirukan, otomatis cara menirukan. Kalau seandainya santri itu butuh pendidikan atau butuh diajari, maka pengurus terjun langsung mengajari. Bilang seperti contoh, misalkan ada guru kita sedang duduk, kita cara lewatnya harus seperti ini, nggak langsung gerusa-gerusu seperti itu. Memang semua butuh didikan. Santri baru, apalagi santri baru yang latar belakangnya belum pernah sekolah madrasah sama sekali atau belum pernah sekolah TPQ sama sekali, itu memang butuh pendidikan, butuh dididik sama pengurus-pengurus yang mungkin ya sudah pengalaman lah di pesantren. Itu. Terkait pesantren sendiri, kan sekarang jenengan sebagai alumni IKAMAS, Ikatan Alumni Majelis Sa'adah. Nah, jenengan pasti kan bisa memantau baik buruknya pesantren mungkin dari beberapa sisi seperti itu. Menurut jenengan, orang itu memandang pesantren itu sebenarnya dari apanya sih Ustadz? Sebagai alumni. Banyak sebetulnya. Kalau yang paham pesantren ya memandang sesuatu yang kelebihan dari pesantren. Orangnya tak paham pesantren mungkin menyangka ada seseorang yang pernah dengar kalimatnya itu, orang yang mondok atau nyantri itu kalau pulang mau kerja apa. Banyak asumsi yang seperti itu masyarakat. Dan tugas kami sebagai alumni ya meyakinkan mereka bahwa ini loh santri, saya santri bisa apapun, gitu, bisa melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang berpangkat tinggi ataupun orang yang kelas bawah sekalipun bisa. Intinya mondok itu bukan acuan setelah keluar harus kerja apa, bukan, tapi sarana untuk mencari ilmu dan apa istilahnya itu, mencari ilmu bisa dikatakan pengalaman juga. Istilahnya kan di pesantren itu bukan hanya pendidikan agama yang ada, apalagi di Majelis Sa'adah. Pengalaman saya dulu, saya mengenyam dari mulai tingkat SMP, tingkat SMA ada di pesantren juga, diniyah tingkat ula maupun wusta, maupun pengajian kitab dari hal semuanya. Intinya urusan akhirat juga dicari, urusan dunia juga tak terlupakan. Itu sudah kalau santri sekarang mayoritas seperti itu. Dan kadang juga agak berbeda antara santri dulu dengan santri yang zaman sekarang. Memang berbeda caranya belajar, kemudian riadohnya dalam belajar, kemudian takzimnya kepada guru memang berkurang gitu. Entah dari segi apanya yang patut diteliti, dari segi apanya. Kalau dulu itu mayoritas diperintah merah semua, diperintah ke barat ikut ke barat semua. Kalau sekarang ada yang membangkang, jadi diperintah ke barat, kadang ada yang ke timur. Itu ada yang sebetulnya macam-macam lah istilahnya. Tinggal kita sebagai pengurus, bagaimanalah cara mengkoordinasikan anak-anak itu seperti apa caranya. Dan kalau bisa kekerasan bukan jalannya, ya dengan cara apapun lah yang sekiranya mereka itu bisa manut bagaimana caranya itu. Kan terkait dengan IKAMAS sekarang Ustaz, terkait dengan IKAMAS mungkin kan kita sebagai santri itu
apa sih sebenarnya kegiatan dari Kamas, wujud realnya dari Kamas ke pesantren itu contohnya seperti apa, Ustaz? Kalau untuk urusan Ikamas, ya mohon maaf sebelumnya saya masih belum aktif di Ikamas. Soalnya kan masih baru, masih baru, beberapa bulan, minggu masih di rumah gitu. Jadi intinya belum aktif sama sekali di Ikamas. Tapi prinsip saya sebagai alumni, apapun yang menjadi keputusan pesantren, kegiatan apapun yang diputuskan pesantren, kemudian kemajuan apa yang dibuat pesantren, itu saya wajib mendukung. Itu saya pasti mendukung, dan apapun yang sekiranya kurang baik berusaha untuk mengingatkan. Cuma itu saja. Jenengan kan sudah 13 tahun tahu mondok di sini, Ustaz. Pasti banyak lika-liku kehidupan dengan teman-teman. Kalau tadi kan kita membicarakan tentang terkait kepengurusan santri dan guru. Nah, sekarang terkait dengan pengalaman jenengan sendiri selama di pondok pesantren. Pengalaman dengan teman-temannya mungkin ketika bermain di mana gitu kan pasti ada sendiri-sendiri gitu loh. Teman yang mungkin gak bakal dilupakan gitu. Kalau masalah itu banyak sih. Dulu kan sekitar 2008 itu saya pertama masuk kan 2008. Okay. Kalau nggak salah 16 September 2008 hari Rabu. Itu yang saya ingat pertama kali masuk. Ya seperti sewajarnya santri baru. Pertama masuk nggak kerasan, nangis, itu biasa menurut saya. Dan saya tempuh selama 2 bulan dulu. 2 bulan nggak kerasan. 2 bulan, kalau 1 bulan pertama kadang hampir setiap hari menangis. Kalau bulan kedua itu kadang 1 minggu pasti ada menangisnya, maksudnya 1 kali. Kadang yang di benak saya itu teringat orang tua, teringat ke nenek atau mbah itu yang sebagainya lah istilahnya. Intinya pasti sifat tak nggak kerasan itu pasti ada di setiap santri. Kalau pengalaman sama teman-teman ya banyak. Kadangkala lapar bersama itu biasa, sehingga prinsipnya kenyang juga harus kenyang bersama. Apapun itu yang dimakan ya, yang penting kenyang bersama gitu. Dulu seperti itu, sampai pernah itu beli beras, belajar menanak nasi, ternyata nggak sesuai harapan, nasinya nggak sesuai harapan. Jadi ya dimakan, itu pun rasanya seperti yang lebih dari restoran, adanya ya itu. Pernah dulu juga keadaan uang sudah tidak ada, punya 500 rupiah kalau nggak salah dulu, sama teman berdua. Teman nggak punya uang, jadi ada inisiatif mau ke kebun cari sayuran. Kita menemukan sayuran pakis. Itu bukan junggulan. Oh, junggulan. Entah secara bahasa Indonesia itu sayur apa namanya? Ya itu junggulan. Ya itu. Kemudian sama teman saya itu berdua cari sudah. Setelah cari menemukan sekitar 1 timba kecil. Oh, yeah. Kemudian setelah itu dimasak. Wadahnya, kualinya nggak ada. Kemudian menemukan wadahnya jajan itu, kongguan. Ya itu yang dibuat sebagai kuali. Kemudian dikasih air, setelah mendidih. Uang yang 500 yang saya punya itu dibelikan masako 1, kemudian cabenya minta. Setelah itu bersama-sama dikucek. Iya. Dikucek. Nah, dikucek, kemudian setelah masak sayurnya dijadikan 1, dicampur, kemudian dimakan. Ya itu sudah nikmatnya di pesantren. Seperti di restoran ya. Seperti di restoran karena nggak ada lagi, adanya memang itu. Kalau kan dulu ini perkembangan sekolah sekarang sangat pesat. Dulu ketika saya lihat di foto-foto sejarah itu kan memang SMA itu nggak ada, malahan seperti nggak ada sekolahan SMA, cuma MTS dan beberapa kelas SMA yang bukan layak dikatakan sekolahan itu. Kalau sejarahnya dulu kan Mas Gabung, SMA itu berdiri sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Saya ketika mondok di sini itu sudah ada siswa, tapi cuma 2 kelas. Itu 2 kelas. Jadi saya itu lulus sekitar kalau nggak salah, kalau nggak angkatan ke-4, angkatan ke-5 SMA gitu. SMA. Lulusnya itu. Jadi memang masih merintis pertama kali. Kalau sekarang kan sudah terkenal
bangunannya sudah lengkap, kemudian fasilitas sudah ada, guru-gurunya juga mumpuni semua gitu. Kalau masih zaman saya itu memang kan gurunya mumpuni, tapi siswanya masih sedikit. Gedung juga masih belum ada, masih gabung sama MTS dulu, bahkan ke MI juga gabung juga ke sana untuk kelas 12-nya dulu. Kemudian sekitar tahun kalau nggak salah 2013, kalau nggak 2012, saya pokok mau naik kelas 12 itu sudah punya gedung sendiri di lokasi yang sudah ada itu. Memang awal permulaan. Jadi kalau berbaris, kalau pagi itu gabung antara SMA dan MTS jadi satu. Itu dulu. Kan biasanya kalau di pondok kan memang dari sampai sekarang itu ada cerita-cerita horor gitu loh. Kalau dulu kan saya lihat di fotonya kayak horornya itu lebih melebihi sekarang gitu loh. Mungkin ada cerita horor yang terkesan dulu jenengan. Kalau saya pengalaman bertemu secara langsung itu masih belum, tapi cuma dengar kisah-kisahnya itu ya juga ada, ikut takut juga. Dulu teman-teman biasanya kalau cerita-cerita itu sampai ada rumor seperti ini, jangan menyandarkan diri ke tembok, nanti setannya kedengaran. Kalau nanti setannya dengar bisa ke sini, itu katanya. Kalau kisah teman saya itu banyak, bangun tidur sekitar jam 2 itu ke kamar mandi. Setelah kamar mandi, ya itu mungkin BAB, sakit perut, kemudian dia mendengak ke atas melihat sesuatu. Itu aja dengarnya. Kisah yang lain banyak yang lupa sudah. Secara pengalaman pribadi masih belum pernah menemukan secara live yang kayak itu nggak pernah masih. Mungkin kesan jenengan kepada pendiri Pondok Pesantren Majelis Sa'adah Kiai Mufi, kesan jenengan itu ketika mengetahui sejarahnya beliau, kesan pertama yang muncul dalam benak jenengan itu apa Ustaz? Menurut saya beliau memang orang hebat. Selain pendiri, pengasuh, orang hebat, alim lagi beliau. Dan beliau rumornya di masyarakat itu bukan rumor, bahkan sejarah, saksi sejarah itu santri-santri dulu itu pernah bilang bahwa beliau itu sangat dermawan, baik ke santri maupun ke tetangga itu sangat dermawan. Dan untuk mengajari sesuatu, pengasuh tersebut almarhum Kiai Mufi itu bukan hanya memberitahu saja, bukan hanya mendidik memberitahu saja secara teori, memberikan teori saja, tapi realnya juga beliau mengajarkan kepada santri. Jadi bukan hanya bil lisan tapi bil hal juga beliau melakukan gitu. Seperti contoh dulu pernah ada yang kisah, kata sebagian alumni sepuh itu bilang seperti ini, ada kiai besar yang mau ke pesantren, jadi santri laki-laki itu dikasih uang, suruh untuk nyabis ke tamunya kiai tersebut. Maksudnya beliau itu untuk ngajarin lambe, kata Maduranya, mengajarkan dermawan kepada santri. Itu yang saya salut kepada beliau. Selain guru, beliau memang panutan, sehingga apapun yang dulu pernah beliau lakukan, saya pernah dengar sejarahnya ya, sebagai santri belajar untuk mengamalkan juga. Kata Madura, istilah Maduranya itu ngereng lampa. Ada pernah kisah lagi beliau juga dari ustadz saya dulu pernah nyantri sini juga. Beliau itu sangat menghormati siapapun, baik manusia maupun ke hewan. Ketika beliau mau masuk ke dalam, itu di depan rumah, di depan dalam ada kawanan itik atau ayam itu sedang makan. Jadi beliau nggak mau lewat secara langsung, cari jalan lain. Tujuannya kami berusnudon, mungkin biar tidak mengganggu hewan-hewan tersebut yang sedang makan. Gitu. Kan kalau diterapkan secara sekarang kan sulit kita mengamalkan hal seperti itu. Kadangkala yang penting kita enak, tidak memikirkan orang lain enak juga. Gitu. Dan sekarang ini banyak hikmah yang dipetik setelah mengetahui sejarahnya beliau, termasuk pendiri, pengasuh Kiai Mufi itu sejarahnya beliau pernah dengar banyak, sehingga untuk saya pribadi bisa memotivasi diri sendiri lah untuk mengikuti jejak-jejak beliau ketika beliau masih hidup. Mungkin dari biografi Kiai Mufi
jenengan dapat memetik beberapa hikmah yang mungkin tertanam dalam hati jenengan gitu ya Ustadz. Nah, dengan keadaan yang sekarang ini, yang beliau memang sudah wafat, terus pesantren yang sudah berdiri sedemikian rupa, harapan jenengan kepada pesantren ke depannya itu apa Ustadz? Memang dulu saya pernah dengar juga dari guru ada semboyan seperti ini, al-mubtadi'u khairun minal muqtadi walau ahsana. Jadi yang mengawali itu lebih baik, lebih bagus daripada penerus, meskipun itu lebih maju atau lebih mewah dan sebagainya lah istilahnya. Itu dari saya. Intinya siapapun, motivasi kepada pesantren maupun ke yang lain, siapapun kalau menjadi pemimpin, tolong jangan lupakan sejarah. Sejarah seperti apa dulu di sini, sejarah dulu di mana tempat Anda memimpin, itu jangan sampai dilupakan. Sehingga apapun yang menjadi jeripayah beliau jangan sampai disia-siakan. Kalau saya sebagai alumni memandang pesantren semakin baik atau semakin maju, saya bersyukur, bahagia dalam hati. Kenapa? Karena dulu waktu zaman nyantri juga menginginkan kemajuan di pesantren. Mungkin waktu zaman saya masih mondok atau masih di pesantren itu kiranya seakan-akan masih belum maju. Dan jauh dari kata maju gitu ya. Bukan jauh dari kata maju, ya maju, tapi cuma tidak sebaik sekarang. Kan semakin tambah tahun kan semakin baik gitu. Ya saya sebagai alumni semakin bahagia gitu. Nanti kalau saya ingin ada sesuatu yang menurut saya tidak kurang baik atau gimana, ya nanti berusahalah untuk bisa membenahi juga gitu. Kan meskipun alumni yang diinginkan itu tidak terputus sambungan dari pengasuh ataupun dari guru, sambungan ke guru atau ke pesantren tidak terputus. Jadi tetap seperti biasa ke pesantren mengabdikan diri. Mungkin terakhir pesan-pesan jenengan kepada santri, kepada seluruh alumni di luaran sana yang sedang nonton podcast ini, apa harapan jenengan mungkin ke mereka semua? Yang pertama kepada santri dulu ya. Ya menurut saya pesannya seperti kiai lah, seperti pengasuh, meneruskan apa kata kiai dulu. Kiai dulu sering dawuh man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan atau menemukan. Itu sudah. Kalau di pesantren ya harus bersungguh-sungguh memang dari segi belajarnya, kemudian dari segi di belajar dalam segi belajar di madrasah maupun di sekolah, kemudian maupun ngaji kitab dan lain-lain lah. Dan usahakan kalau ada teman yang tidak baik itu jangan diikuti, cuma itu aja sudah. Karena memang pengalaman saya dulu seperti itu, beliau dawuh seperti itu. Kalau untuk alumni tetap mendukung ke pesantren, apapun yang menjadi keputusan pesantren, apapun yang menjadi visi misi dari pesantren, mendukung. Menurut saya seperti mendukung. Jadi jangan sampai ada kisah ada alumni dari pesantren yang menjelek-jelekkan pesantrennya sendiri. Itu rasanya kurang baik. Itu menurut saya seperti itu. Intinya senantiasa mendukung ke pesantren. Gitu. Kalau seandainya seorang alumni mendengarkan rumor yang tidak baik tentang pesantren, alangkah baiknya diklarifikasi secara baik-baik. Jangan hanya bisanya untuk membesar-besarkan. Jadi masalah. Diklarifikasi dengan baik gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih Ustadz, sudah banyak ilmu yang sudah jenengan paparkan dari semua pihak sudah jenengan berikan kami semua ilmunya jenengan. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin saya mohon maaf apabila ada salah kata ke jenengan, cangkolan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Nah, untuk para alumni sendiri dan para santri sudah tentunya kita dapat memetik hikmah dan nasihat yang telah beliau paparkan kepada kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.